Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan dynamic routing RIP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada topologinya. Ada 4 buah router 0, router 1, router 2 dan router 4. Dan ada 4 buah switch dan 4 buah PC. Dan di sini sudah saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu TRKJ, TI, AK, dan AKP. Di sini juga saya sudah memberikan IP address untuk setiap bagian dan setiap jalurnya. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan sama seperti pada routing static, kita akan mengaktifkan service DHCP pada setiap router agar keempat PC ini mendapat IP secara otomatis. Nah, sini kita config bagian TRKJ dulu. Caranya sama, kita enable lalu configure terminal, kita beri hostname rtrkj, lalu masuk ke interface-nya yaitu fast ethernet 0/0 yang ada di sini. Lalu kita nyalakan, baru berikan IP address. Itu 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita exit, baru kita ke DHCP-nya. Caranya sama seperti di routing static ya. Yang berbeda nanti adalah saat kita melakukan routingnya saja. Sini kita beri default router 92.168.10.1. Networknya 92.168.10.0. Subnet masknya /24. Oke. Kita exclude agar DHCP-nya memberikan IP selain IP yang sudah kita masukkan ke interface yang ini tadi. Nah, sudah. PC ini seharusnya sudah mendapat IP ya. Nah, sudah dapat. Lalu kita config yang TI, AK, dan AKP. Nah, di sini saya sudah memberikan service DHCP pada keempat router ini. Jadi setiap PC itu sudah bisa terhubung ke routernya masing-masing. Seperti PC 0 sudah bisa terhubung dengan router TRKJ. Lalu PC 1 bisa terhubung dengan router TI. PC 2 terhubung dengan router AK. Dan PC 3 bisa terhubung dengan router AKP. Nah, itu sudah sukses semuanya.
Lalu kita akan memberikan IP pada jalur antar router supaya keempat router ini bisa saling berkomunikasi. Pertama kita akan config yang TRKJ. Di sini ada 3 jalur ya. Berarti kita akan memberikan ketiga jalur ini IP address-nya. Pertama kita akan config yang dari TRKJ ke TI terlebih dahulu. Kita masuk ke interface-nya. Di sini TRKJ ke TI itu melalui serial 2/0. Di sini interface serial 2/0. Shutdown. Lalu kita beri IP address. Sini networknya adalah 10.10.10.0 berarti. Di sini saya beri catatan terlebih dahulu agar tidak bingung nantinya. Sini titik 1. Di sini titik 2. Lalu ini titik 1. Ini titik 2. Titik 1 dan ini titik 2. Lalu di sini titik 1. Di sini terakhir titik 2. Nah, berarti kalau kita config yang TRKJ itu IP-nya kita berikan 10.10.10.1. Subnet masknya tadi /30 berarti 255.255.255.252. Oke. Dari TRKJ ke TI sudah kita config, sudah kita beri IP. Lalu kita berikan IP yang dari TRKJ ke AK. Kita exit dulu. Baru kita masuk ke interface-nya. Di situ fast Ethernet 1/0. Baru kita beri IP address. Di sini networknya adalah 172.1650.0. Sebelum kita beri, sini saya beri yang TRKJ itu titik 1 ya. Dan di AK itu titik 2. Di sini juga di TI kita beri titik 1, di AKP kita beri titik 2. Oke. Nah, berarti IP-nya adalah 172.1650.1. 172.1650.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Oke, sudah. Terakhir kita config TRKJ ke AKP. IP-nya berarti 10.10.40.2. Oke. Interface serial 3/0. Nah, yang di sini ya. 3/0. Masuk, no shutdown. Oke, baru kita beri IP 10.10.40.2. Subnet masknya juga /30. Oke, TRKJ sudah selesai. Kita lanjut ke router TI. Nah, kita masuk dulu ke interface. Pertama kita akan config yang dari TI ke TRKJ itu melalui 10.10.10.0. Di sini adalah serial 2 ya, seharusnya di serial 2 nih. Nah, ya, serial 2 ya. Yang terhubung ke TRKJ. Interface serial 2/0. Lalu kita hidupkan. Nah, dia sudah hidup di sini, sudah hijau. Oke, baru kita beri IP address.
networknya tadi 10.10.10. Nah, IP titik 2 ya, karena TI titik 2. Oke, subnet masknya juga /30. Oke, sudah. Lalu kita config yang ke sini, yang ke AKP itu melalui interface fast ethernet 1/0. Kita hidupkan. Oke, sudah hidup ya. Sini harusnya. Lalu di sini kita beri IP address. Di sini networknya 192.16.60. Karena ini di TI berarti titik 1. 172.16.60 titik 1 ya, titik 1 tadi ya di TI. Yang subnet masknya juga masih /30.252. Oke, dan yang terakhir kita config yang ke AK itu melalui interface serial 3/0. Oke, no shutdown. Lalu kita beri IP. Di sini networknya 10.10.20 ya. Di TI itu berarti titik 1 ya. Titik 1 di TI. Oke. Nah, ini berarti 10.10.20.1. 10.10.20.1. subnet masknya 255.255.255.252. Oke, sudah. Nah, lalu kita akan config yang di AK. Enable configure terminal. Nah, lalu kita masuk ke interface. Pertama kita config yang ke TI. Ini itu melalui interface berapa ini? Interface 2, serial 2 ya. Ya, melalui interface serial 2/0. Berarti serial 2/0. Nah, untuk IP-nya sini networknya 10.10.20 karena di AK itu titik 2 berarti 10.10.20 titik 2. Oke, no shutdown. Nah, sudah nyala ya, sudah hijau ya seharusnya. Nah, statusnya sudah up, berarti sudah nyala. Oke, kemudian kita config yang selanjutnya yaitu yang ke TRKJ ini melalui interface fast ethernet 1/0. No shutdown. Oke, sudah nyala, sudah hijau ya harusnya. Kita cek dulu apakah sudah up. Nah, masih mati nih. Nah, sudah up ya statusnya di sini. Tapi yang di sini masih down nih. Nanti kita nyalakan. Kita kasih IP di sini networknya 172.16.50 karena di AK itu berarti titik 2 nih. Ke address 172.16.50 titik 2. Oke. Subnet masknya 255.255.255.252. Nah, yang terakhir kita config yang ke AKP itu melalui serial 3/0 ya. Oke, no shutdown. IP addressnya di situ 10 ini 30. Berarti di AK itu titik 1. Oke, 10 30 titik 1.
subnet masknya masih sama ya, 252 nih. Oke, sudah selesai. Nah, yang terakhir di sini ya. Nah, ini kita nyalakan dulu ya. Tadi sepertinya belum dinyalakan yang interface fast ethernetnya 1.0. Nah, sudah nyala, sudah hijau nih. Nah, ini yang terakhir di AKP, kita enable, lalu configure terminal, lalu masuk ke interface. Nah, pertama kita config yang ke AK dulu. Ini melalui serial 2/0, lalu kita nyalakan. Nah, dia change state to off. Tuh, sudah menyala berwarna hijau ya panahnya. IP-nya berarti 10.10.30 di sini titik 2 ya, di AKP titik 2. Nah, subnet masknya 255.255.255.252. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang menuju TI ya. Di sini di interface-nya Fast Ethernet 1/0. No shutdown. Oke, sudah step to up. Sudah hijau ya. Nah, IP-nya 192.16.60.2 di sini ya. IP address 192.16.60.2/30. Oke, yang terakhir ke TRKJ. Itu interface serial 3/0 ya tadi. Yang ini. Nah, kita nyalakan. No shutdown. Change step to up. Sudah hijau. Nah, semuanya sudah hijau ya. Oke, IP addressnya itu 10.10.40 ya. Ya, 40.1. Oke. Subnet masknya 255.255.255.252. Nah, keempat router sudah saling terhubung harusnya, karena masing-masingnya sudah kita berikan IP address. Nah, kita cek aja ya. Kita kirimkan pesan dari TRKJ ke TI, sudah sukses. AKP ke AK juga sudah sukses. TRKJ ke AKP sukses. TI ke AK sukses. Lalu yang jalur tengah TRKJ ke AK in progress. Nah, violet kita coba lagi sekali, harusnya sukses ya. Nah, sudah sukses. Kalau violet kita coba lagi sekali ya. Kalau sukses berarti berhasil, kalau masih violet itu berarti ada yang bermasalah harusnya. Nah, ini kan violet nih, kita coba lagi. Masih violet. Kita coba lagi sekali. Kalau masih violet berarti ada yang bermasalah. Nah, masih violet berarti ada yang bermasalah. Kita cek dulu. Ini kan ke Fast Ethernet 1. Oke, sudah nyala. Seharusnya tidak ada masalah ya. Kita coba lagi sekali. Masih valid nih. Oh, ternyata salahnya apakah di... Nah, kita salah masukkan IP-nya ya. Di sini saya salah menuliskan ini 192, harusnya 172. Di sini 172.16.60.1, tapi di sininya malah 192 nih. Nah, jadi harus kita hapus tuh IP-nya.
Kita masuk lagi ke interface-nya. Fast Ethernet 1/0. Nah, kalau tidak salah cara menghapusnya itu seperti ini. No IP address 192 tadi berapa ya? 192 16 ya. Nah, 16 20 60.2 apa ya, kita coba ya. Nah, kurang komennya, subnet masknya. Nah, ini sudah terhapus IP yang kita daftarkan tadi. Nah, sudah not set IP-nya. Jadi seperti itu cara menghapus IP-nya. Kita ketikkan no di bagian depan sebelum IP address seperti ini. Baru kita daftarkan IP yang baru 172.16.60.2. Subnet masknya 255.255.255.252. Nah, ini seharusnya sudah bisa berkomunikasi karena sudah dalam satu network yang sama. Ya, violate, kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya, karena dia sudah ada di network yang sama. Oke. Nah, ntar router sudah bisa saling terhubung. Router ke klien yang jaringannya sama juga sudah bisa terhubung ke network yang sama ya. Di sini yang belum bisa terhubung adalah PC ke router yang networknya berbeda. Nah, itu, dan juga antar PC itu masih belum bisa karena belum kita lakukan routing di sini. Nah, jadi kita akan melakukan routing dinamik, yaitu RIP ya, pada topologi ini. Nah, caranya adalah pertama kita pilih dulu, kita akan config di TRKJ ini pertama. Nah, kita masuk ke global configuration. Pertama kita lihat dulu do show IP route. Nah, di sini ada 4 network yang terdaftar ya. Nih, C ini artinya connect. Ada 4 nih. Yaitu yang ini, dan ini ya. Nah, keempat network ini akan kita daftarkan ke RIP-nya. Jadi caranya adalah kita ketikkan router lalu RIP, enter. Nah, itu sudah masuk ke konfigurasinya. Lalu kita pilih versinya, itu version 2. Ini version 2. Kemudian baru kita masukkan keempat network yang terhubung ke router ini, yaitu 10.10.10.0, enter. Nah, network selanjutnya 10.10.40.0, kemudian 172.16.50.0, dan yang terakhir 192.168.10.0. Nah, kita lupa mengetik networknya, 192.168.10.0. Ini keempat networknya sudah kita daftarkan, lalu kita ketik no auto summary. Nah, sudah selesai yang di TRKJ. Kalau kita cek do show IP route, dia belum muncul. Nah, seharusnya itu muncul ini yang simbol R, artinya RIP. Tapi di sini belum muncul karena yang di 3 router lainnya itu belum kita daftarkan. Nah, kalau sudah kita daftarkan di 3 router yang lainnya ini akan muncul nanti R-nya, RIP. Jadi kita harus mendaftarkan ke 3 router ini. Caranya sama ya. Kita daftarkan network yang terhubung ke router tersebut.
Nah, di sini saya sudah mendaftarkan alamat network ke 4 router ini ya. Saya sudah melakukan routing dynamic RIP pada 4 router ini. Kalau kita cek sekarang di setiap routernya itu dengan cara do show IP route. Nah, dia akan muncul yang baru dengan kode R, yaitu RIP. Nah, ini adalah alamat IP yang terhubung, alamat networknya ya, yang terhubung ke router ini. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang melalui RIP, padahal tadi kita mendapatkan hanya 4 network. Begitu juga dengan router yang lainnya, itu sudah ada juga. Nah, sama ya, semuanya sudah berhasil kita lakukan routing dynamic RIP. Nah, sudah berhasil, yang ini juga sudah berhasil. Maka seharusnya antar PC itu sudah bisa saling berkomunikasi dan PC bisa berkomunikasi ke router yang networknya berbeda. Ini misal PC TRKJ ke router TI sudah sukses, PC TI ke AKP juga sukses. AKP ke TRKJ sukses, AK ke AKP sukses. Antar PC pun sudah bisa saling berkomunikasi. PC AKP ke PC AK itu sukses. PC TRKJ ke TI juga sukses. Nah, ini semuanya sudah saling terhubung ya. Berarti proses routing dynamic RIP-nya sudah selesai, sudah berhasil ya. Nah, itu tadi cara melakukan routing dynamic RIP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.